Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Autorik Masur dengan NIM 18.47480 PA 18440 ingin menjelaskan mengenai UTS sensor network yang diampu oleh Bapak Raden Sumiarto. Untuk soal UTS pertama, menjelaskan bagian-bagian dari suatu sistem sensor network. Yang pertama itu ada transceiver, berfungsi sebagai pengirim dan menerima data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 pada tipe lain seperti konsentrator, modem Wi-Fi, dan modem RF. Yang kedua ada microcontroller, berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol, dan memproses device-device yang terhubung dengan microcontroller. Yang ketiga ada power source, berfungsi sebagai sumber energi bagi WSN secara keseluruhan. Yang keempat ada external memory, berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem WSN. Yang kelima ada sensor, berfungsi untuk men-sensing besar-besaran fisik yang hendak diukur. Untuk soal tes nomor 2, jelaskan beberapa hal yang merupakan tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam sensor network. Pertama ada node deployment atau penyebaran node, merupakan aplikasi yang bergantung dan mempengaruhi kinerja protokol router. Yang kedua ada energy consideration atau pertimbangan energi, merupakan hal yang perlu diperhatikan karena pasokan energi yang terbatas untuk melakukan komputasi dan mentransmisikan informasi dalam lingkungan dari kabel pada node sensor. Yang ketiga ada data delivery model atau model pengiriman data. Pada data delivery model ada 4 hal yang penting, yaitu didorong oleh waktu atau continue, di mana cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemantauan data secara berkala. Kedua ada digerakkan oleh peristiwa, bereaksi, segera terhadap perubahan, mendadak, dan drastis. Lalu ada digerakkan oleh query, yang yaitu dengan menanggapi query yang dihasilkan oleh BS atau node lain di jaringan. Lalu ada hibrida, protokol routing yang sangat dipengaruhi oleh metode pelaporan data dalam hal konsumsi energi dan stabilitas rute. Tolak ukur selanjutnya adalah heterogenitas node atau tautan, yang mana tergantung pada pengaplikasiannya. Node sensor dapat memiliki peran atau kemampuan yang berbeda. Dengan adanya sekumpulan sensor yang heterogen menimbulkan banyak masalah teknis terkait dengan penuturan data. Yang kelima ada toleransi kesalahan. Beberapa node sensor mungkin gagal atau diblokir karena kurangnya daya, kurang kerusakan fisik, atau gangguan lingkungan. Dengan penyesuaian daya pancar dan laju pensinyalan secara aktif pada tautan yang ada untuk mengurangi konsumsi energi, atau merutakan ulang paket melalui wilayah jaringan di mana lebih banyak energi tersedia. Yang keenam ada skalabilitas, yang mana jumlah node sensor yang ditempatkan di area penginderaan bisa mencapai ratusan atau ribuan atau bahkan lebih. Yang ketujuh ada dinamika jaringan, yang mana merupakan pesan dari atau ke node yang bergerak lebih menantang karena stabilitas rute dan topologi menjadi masalah penting. Lalu ada media transmisi, di mana masalah tradisional yang terkait dengan saluran nirkabel juga dapat mempengaruhi pengoperasian jaringan sensor. Lalu ada konektivitas, yang mana padatan node yang tinggi dalam jaringan sensor menghalangi mereka untuk sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Pada penambahan konektivitas bergantung pada kemungkinan distribusi node yang ada. Lalu cakupan di WSN, setiap node sensor mendapatkan pandangan lingkungan tertentu. Pandangan sensor terhadap lingkungan terbatas dalam jangkauan dan keakuratan. Lalu agresi atau konvergitas data. Agresi data adalah kombinasi data dari berbagai sumber sesuai dengan fungsi agregasi tertentu. Konvergitas mengumpulkan informasi ke atas dari pohon rentang skala siaran.
Lalu kualitas pelayanan dalam banyak aplikasi konservasi energi yang secara langsung berkaitan umur jaringan saat energi habis, jaringan mungkin diperlukan untuk mengurangi kualitas hasil untuk mengurangi disipasi energi di node dan karenanya memperpanjang masa pakai jaringan total. Yang soal UTS nomor 3, jelaskan ragam jenis routing protokol pada sensor network. Yang pertama itu ada SPIN atau Sensor Protocol for Information via Negotiation, merupakan protokol berbasis negosiasi untuk diseminasi informasi di jaringan sensor nirkabel. Diseminasi adalah proses pendistribusian observasi sensor individu ke seluruh jaringan yang memerlukan semua sensor sebagai node string. Yang kedua ada Directed Diffusion atau DD, merupakan protokol yang memiliki beberapa fitur baru, penyebaran data sampai sentris, adaptasi berbasis penguatan ke jalur terbaik secara empiris, dan agregasi dan penyimpanan data dalam jaringan serta efisiensi pada energi. Yang ketiga ada WIS atau hierarki, merupakan protokol berbasis pengelompokan yang meminimalkan pembuangan energi dalam jaringan sensor. Lalu ada GEAR atau Geographic and Energy Aware Routing, merupakan protokol yang menggunakan heuristik pemilihan tetangga yang sadar energi dan terinformasi secara geografis untuk merupakan paket ke wilayah tujuan. Lalu ada Greedy Perimeter Stateless Routing atau GPSR, merupakan protokol yang mengusulkan penggunaan geografi yang agresif untuk mencapai skalabilitas. Untuk soal UTS nomor 4, berikan contoh aplikasi sensor network, menggambarkan topologi jaringan dan arsitektur masing-masing node yang digunakan serta jelaskan mekanisme sistem tersebut beserta protokol datanya. Minimal 6 node dengan 4 node di antaranya adalah node store. Pada pengaplikasian sensor network ini, saya menggunakan topologi bus dengan beberapa sensor dan server. Seperti yang di gambar, dengan arsitektur masing-masing node seperti ini, dan akan dijelaskan di mekanisme. Pada mekanisme sistem, karena pengaplikasian sensor network ini menggunakan 6 node dengan 4 node sebagai source node, di mana sensor water flow, sensor infrared, sensor suhu, dan sensor ultrasonik sebagai source code, serta sensor cahaya, pH meter sebagai sink node. Ada salah di prosesnya. Untuk sensor pada source node harus diubah dulu menjadi sinyal analog melalui ADC converter sehingga bisa diproses pada processing unit, dan jika sudah diproses pada processing unit bisa dilanjutkan pada sistem komunikasi. Begitu juga dengan sensor cahaya dan parameter, hanya berbeda. Sensor node tidak perlu diubah sinyalnya menjadi sinyal analog untuk diproses. Untuk soal nomor 5 UTS, sebuah aliran sungai hendak dipantau kondisi lingkungannya. Jika pemantauan menggunakan sensor network, sebutkan sensor yang terkait dan tuliskan alasan pemilihan sensor tersebut beserta spesifikasinya. Yang pertama, sensor pH menggunakan analog pH meter kit DF robot. Sensor ini dapat membaca pH dari 0 sampai 14. Dengan keluaran yang dihasilkan dari sensor ini merupakan tegangan 0 sampai 5 volt yang dihubungkan pada pin ADC microcontroller. Pemilihan sensor pH dikarenakan perlunya
pengukuran pH air untuk batas penggunaan air sesuai dengan kadar pH-nya. Yang kedua ada modul sensor suhu digital DS18P20. Sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12 bit dengan rentan minus 55 derajat Celcius hingga 135 derajat Celcius dengan ketelitian kurang lebih minus 0,5 derajat Celcius. Pemilihan sensor ini digunakan untuk memantau suhu air sungai, karena dengan mengetahui suhu air sungai hingga kita dapat mengklasifikasikan biota sungai yang ada. Yang ketiga ada sensor ultrasonik tipe HCSR04 merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek dengan kisaran jarak yang dapat diukur sekitar 2 sampai 450 cm. Penggunaan ini ada 2 pin digital untuk mengkomunikasikan jarak yang terbaca. Sensor ini dipakai sebagai pengukur ketinggian air. Mungkin ini saja yang bisa saya kerjakan dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh.